Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita membahas risalah dengan judul Menghancurkan Salib, bukan menghancurkan gereja, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Secara historik, salib adalah sebuah tiang tegak lurus yang biasanya memiliki sebuah balok palang, tempat seseorang penjahat dipakukan dan atau diikat dan dibiarkan sampai mati di atas tiang salib itu, yang biasanya digunakan oleh bangsa Romawi. Itu ada 3 macam bentuknya. Bentuk yang pertama adalah seperti huruf T kapital. Kemudian tanda yang kedua adalah seperti plus, tanda plus. Dan seperti huruf X. Ketiga-tiganya dipakai di dalam simbol salib oleh bangsa Romawi. Huruf X atau cross. Dalam rambu-rambu lalu lintas, tanda T kapital itu menunjuk kepada pertigaan yang memaksa seseorang pengguna jalan harus belok ke arah kanan atau belok ke arah kiri, tidak bisa berjalan terus. Kemudian yang kedua dengan tanda plus menunjuk adanya perempatan jalan, adanya perempatan jalan yang memaksa seseorang pengendara atau pengguna jalan harus berhati-hati. Jika perlu berhenti sejenak untuk menghindari tabrakan maut antara pengguna jalan yang satu dengan pengguna jalan yang lain. Sedangkan tanda X atau crossing menunjukkan daerah berbahaya. Biasanya digambarkan dengan tulang bersilang atau crossbones. Bahkan juga kadang dilengkapi dengan tulang tengkorak yang juga disebut sebagai skull and crossbones. Nah, gitu ya. Secara filosofis, ketiga hal itu mengandung arti sebab kemunduran dan sekaligus penghalang kemajuan. Maka sering ada tuduhan bahwa agama adalah penghalang modernisasi. Ada yang berkata bahwa bahkan ada yang lebih fatal lagi, yaitu dikatakan agama dianggap sebagai penghambat pembangunan. Tuduhan atau kata-kata itu ada benarnya jika ditujukan kepada agama yang lambangnya crossing, yang lambangnya tanda huruf T atau tanda huruf X yang tadi telah kita ilustrasikan sebagai
tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas yang biasa terpasang di jalan-jalan raya yang sering kita lalui. Tetapi tidak benar jika dialamatkan kepada agama Islam. Menurut Ristek kita, Menteri Ristek, Menteri Riset dan Teknologi kita, Profesor Dr. B.J. Habibie pernah menyatakan bahwa dengan beragama Islam tidak menghalangi kemajuan berpikir. Lambang yang berjiwa taklid tersebut mengandung arti pula sebagai penindasan dan pemaksaan serta perampasan hak asasi manusia. Sejarah mencatat agama Kristen diterima oleh umat manusia karena dipaksakan, baik secara halus ataupun secara kasat mata, secara kasar, karena landasan misiologiknya adalah perintah pergilah ke seluruh dunia, beritahukanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Terdapat di dalam surat Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Dan pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Lukas 13 ayatnya 23. Ayat-ayat ini telah melahirkan pahlawan-pahlawan salib seperti misalnya Karel Agung V, hidup pada tahun 768 sampai dengan tahun 814 Masehi, yang mengkristenkan Eropa Barat dengan membunuh ratusan ribu orang yang menolak agama Kristen. Dan Vladimir Agung yang menerima baptisan di dalam tahun 987 telah memaksakan agama Kristen bagi segenap rakyat Eropa Timur yang dipaksa secara halus, yang tersebar di seluruh dunia, terus berlangsung sampai sekarang dan tidak terhitung banyaknya, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia ini. Dengan pemaksaan ini, jutaan orang terpaksa menerima agama Kristen secara taklid, sebab semua dogma harus diterima dan setiap misteri tidak boleh diungkit. Selaras benar dengan yang dilukiskan Allah Ta'ala di dalam Quran surat 9 surat Al-Baqarah ayat 31 yang tadi telah saya bacakan. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, secara teologis salib mengandung makna yang lebih dalam dan seram
Maka dari itu Isa Al-Masih, Yesus Kristus sangat takut terhadap salib atau penyalipan. Tatkala beliau bersembunyi di Taman Getsemani, mohon berdoa kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari kematian terkutuk di palang tiang salib. Doanya adalah, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu kepadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Surat Matius 26 ayat 39, yang dimaksud cawan adalah mati di salib atau mati yang tergantung di atas tiang kayu salib. Mengapa beliau mohon agar diselamatkan dari kematian di salib? Apakah beliau takut mati? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak. Beliau tidak takut mati karena mengemban risalah Allah Ta'ala. Yang amat beliau takuti ialah akibat dari penyalipan tersebut. Dampaknya sungguh mengerikan. Secara teologis, doktrin kematian Yesus di atas tiang palang kayu salib telah banyak memakan korban jiwa dan terus meminta korban yang amat banyak. Sebagian umat manusia, yakni umat Yahudi, mendapat murka Allah Ta'ala karena doktrin itu dijadikan dalil pembenaran tuduhan mereka bahwa Yesus Kristus alaihissalam adalah nabi palsu dan Kristus palsu yang harus mengalami kematian secara terkutuk sebagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh bangsa Romawi. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dulu video ini sampai di sini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.